Rifah TV. Yang ketiga, kita disuruh oleh Allah berbaik-baik dengan Ibnus Sabil. Di tengah-tengah kita ini yang paling banyak mayoritas ya Ibnus Sabil. Anak edalan, Ibnu Sabil itu kan anak edalan. Anak edalan Ibnu Sabil. Orang yang sedang menempuh perjalanan meninggalkan kampung halaman dalam rangka ketaatan, wabil khusus dalam rangka mencari ilmu, itu Ibnu Sabil. Jadi meninggalkan kampung dalam rangka ketaatan itu umum, dikhususkan lagi meninggal kampung dalam rangka ketaatan dan tujuannya tolabul ilmi, lebih khusus lagi di samping tolabul ilmi kekurangan dana, kekurangan biaya. Jadi kalau ada santri yang kekurangan biaya itu dibantu semampu kita, semampu kita. Kan itu haqqahu. Saya ingat di Libya dulu sebelum Ustaz Nasir, tahun kita pernah dilanda perang teluk Kuwait dicaplok oleh Irak. Itu tahun berapa? 88, 89. Saya tidak tahu semester berapa itu di Libya. Sebagian antum belum lahir ya. Proses ya. Ketika terjadi perang teluk, Kuwait dicaplok Irak dan Saudi terlibat dalam perang itu, krisis ekonomi terjadi di Timur Tengah karena mukafaah kita itu dari Saudi. Saudi kekurangan suplai kita, Libya suplainya agak telat. Jadi kita sebulan tidak ada mukafaah, 2 bulan belum turun. Padahal hidup kita ya setelah Allah ya mukafaah itu. Akhirnya ada kebijakan, ada surat sakti. Jadi pihak kampus ngasih kita memo, dikasih apa istilahnya, memo kepada toko sembako agar kita dikasih utang. Sampai begitu kita di Libya. Jadi kontrakan ini dekat dengan toko sembako apa, minta surat rekomendasi dari Libya, ditulis berikan kepada orang-orang ini utangan beras, utangan apa, sampai begitu. Karena kita Ibnu Sabil. Zaman itu tidak ada les privat, tidak ada. Ngisi pengajian, tidak ada. Tidak seperti sekarang. Belum ada. Kuliah ya kuliah. Ada salah satu dosen kita dari Irak, Dr. Yasin, sudah meninggal rahimahullah. Itu datang ke kampus bawa sak gede begitu. Isinya roti. Tahu kalau mahasiswanya itu belum sarapan karena memang tidak ada uang, itu sampai di kampus sebelum ngajar dibagi roti satu-satu. Itu satu amal yang perintah Allah, berikan hak kepada Ibnu Sabil. Nah, saya tidak mewajibkan, tapi sing loman karo santri iku sing loman. Ada santri kok kelihatan lemes ngono. Itu kok roti nang Farah Bakery. Ya. Itu sak kelas tuh kok roti kabeh. Ya ini saya menyampaikan memang itu. Tidak bisa belikan ya di kampung, di rumah antum tuh panen nopo gowo sak-sak gawe ini. Mari panen menyo bawa ke sini sak-sak kemangan bareng. Panen menyo, panen pelem, bakso. Kak Mas Arifin kan banyak itu panen opo ae nang kono itu.
Panen apa Mas? Sekarang waktunya apa Mas? Jagung. Oh, jagung sak-sak. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Cuma ada aturannya. Wala tubadzir tabdzira. Jangan berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Kulu washrabu wala tusrifu. Nah, para ulama menjelaskan mubadzir itu apa? Mubadzir itu sekalipun halal jangan berlebihan. Itu mubadzir. Halal tapi dilakoni secara berlebihan itu mubadzir. Sedikit tapi haram itu mubadzir. Ya. Jadi kaidahnya mubadzir itu bukan hanya lebih tapi halal apa haram. Infak itu halal, tapi kalau melebihi kebutuhan itu menjadi tidak baik. Uang 1.000 rupiah kita sedikit, tapi kalau untuk maksiat itu mubadzir. Ya, saya ulang. Sekalipun infak itu halal, tapi kalau berlebihan sampai menghilangkan, mengurangi hak-hak yang lain, itu tidak boleh. Itu mubadzir, walaupun halal. Tapi sebaliknya, walaupun sedikit, 1.000 rupiah tidak ada artinya. Kalau dipakai untuk yang haram, itu juga mubadzir, karena memang dilarang. Jadi mubadzir itu bukan hanya jumlahnya, tapi untuk apa digunakan. Nah, ini kenapa mubadzir itu dilarang? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubadzir itu dulure setan. Kan tidak enak itu. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Setan itu memang kufur kepada Tuhannya. Jadi tidak boleh ditiru, tidak boleh dikancani. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin.